Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang medan magnet dalam pembelajaran fisika di kelas 12. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa pengantar yang Ibu sampaikan di sini. Yang pertama adalah bahwa di dalam kesejarahan magnetik itu dikenal sejak peradaban kuno di Asia Kecil ketika ditemukan batu sejenis Fe3O4 yang memiliki sifat tarik-menarik, dan daerah itu dikenal dengan nama magnesia. Nah, batu-batu tersebut dinamakan magnet. Bahkan orang Tionghoa telah mengamati bahwa jika sebatang besi ditempelkan pada magnet alam, maka batang besi tersebut dapat bersifat magnetik. Selanjutnya, di dalam medan magnet, kita akan mempelajari beberapa pemahaman bahwa yang pertama adalah medan magnet itu dapat ditimbulkan oleh muatan bergerak, medan magnet dapat ditimbulkan oleh elemen arus, medan magnet akan ditimbulkan oleh kawat lurus berarus listrik, medan magnet akan ditimbulkan oleh kawat melingkar berarus listrik. Medan magnet itu dapat ditunjukkan dengan adanya gaya magnetik, di mana gaya magnetik ini dapat digambarkan dengan adanya garis-garis medan magnet. Di dalam medan magnet itu harus mematuhi hukum Ampere dan hukum Biot-Savart. Kemudian, hukum ini pula digunakan untuk menghitung induksi magnetik pada solenoida, induksi magnetik pada toroida. Nah, selanjutnya jenis-jenis magnet. Ada beberapa jenis magnet yang sering kita kenal, di antaranya ada magnet U, magnet cincin, magnet butang, magnet ladam, magnet bar, dan magnet silinder. Aplikasi medan magnet pada dunia nyata yang pertama terdapat pada dinamo atau motor starter. Nah, ini biasanya terdapat pada mesin-mesin kendaraan seperti sepeda motor, mobil, dan kendaraan-kendaraan lainnya. Di dalam dinamo starter itu tentunya dia akan menggunakan prinsip dari medan magnet. Selanjutnya ini ada beberapa catatan atau beberapa tambahan tentang dinamo starter jika tidak berfungsi dengan sempurna. Ada beberapa penyebab, diantaranya pasokan listrik dari aki berkurang, kemudian solenoid starter juga rusak, di mana solenoid ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah menghubungkan listrik dari aki ke starter, kemudian yang kedua adalah penghubung antara starter dengan mesin. Kemudian kemungkinan yang ketiga, dinamo starter itu tidak berfungsi dengan sempurna adalah bahwa karbon berasnya habis. Kumparan di dalam motor starter juga terbakar. Ini adalah beberapa penyebab terjadinya dinamo starter yang tidak sempurna. Kemudian aplikasi medan magnet pun terdapat pada alat yang namanya galvanometer. Galvanometer itu adalah komponen utama yang terdapat dalam alat ukur listrik seperti ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Ini ya. Jadi prinsipnya ini menggunakan medan magnet. Ada kutub utara, ada kutub selatan, kemudian di sini ada lempengan. Dan karena adanya medan magnet, maka ini akan menggerakkan jarum karena timbul adanya medan listrik di sini karena adanya medan magnet. Selanjutnya ada maglev train. Maglev train ini adalah salah satu alat transportasi yang menggunakan prinsip dari medan magnet. Magnetically,
Leavitt train atau bisa disingkat dengan maglev train adalah jenis kereta api yang menggunakan kekuatan magnet untuk melayang di atas jalan penuntunnya. Karena kereta ini bergerak secara melayang beberapa sentimeter di atas jalan penuntunnya, sehingga gaya gesek dapat dikurangi dan tidak membutuhkan roda. Kereta maglev juga memanfaatkan magnet sebagai pendorong. Besarnya gaya dorong dan kecilnya gaya gesek yang menyebabkan kereta ini mampu melaju dengan kecepatan sampai 600 km per jam. Pasti jauh lebih cepat daripada kereta biasa. Perbedaan besar antara kereta maglev dengan kereta konvensional adalah bahwa kereta maglev tidak memiliki mesin. Setidaknya bukan jenis mesin yang digunakan untuk menarik kereta, biasanya di sepanjang rel baja. Mesin untuk kereta maglev akan tidak mencolok dan tidak menggunakan bahan bakar fosil, melainkan oleh medan magnet yang diciptakan oleh kumpalan listrik di dinding jalur pemandu atau guideway dengan bergabung untuk mendorong kereta. Prinsip kerja maglev train menggunakan prinsip medan magnet. Ketika arus dikirim ke elektromagnet, medan magnet yang dihasilkan menciptakan magnet yang diinduksi dalam rel yang dipasang di jalur pemandu. Gaya tarik ke atas dari magnet yang diinduksi diimbangi oleh berat kereta, sehingga kereta bergerak tanpa menyentuh rel atau jalur pemandu. Kemudian ada beberapa cara untuk membuat magnet, di antaranya dengan cara menggosok, dengan cara menggunakan arus listrik, dan dengan cara induksi. Pada medan magnet, materi medan magnet terkenal atau dikenal dengan beberapa penemuan. Di antaranya yang pertama ada penemu atau ilmuwan Michael Faraday dan Joseph Henry pada awal tahun 1830-an menemukan bahwa hubungan medan magnet yang berubah akan menghasilkan medan listrik. Kemudian James Clerk Maxwell pada tahun 1860 mengemukakan bahwa suatu perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa medan listrik timbul karena adanya perubahan medan magnet, dan sebaliknya medan magnet timbul karena adanya perubahan medan listrik. Medan magnet di sekitar kawat berarus. Yang pertama akan kita bahas yaitu medan magnet di sekitar kawat berarus. Untuk memudahkan menentukan arah medan magnet dapat menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu arah ibu jari menunjukkan arah aliran arus listrik dan arah lipatan jari-jari. Yang lainnya menunjukkan arah putaran garis-garis magnetik. Contohnya ini. Ada 3 contoh, ada kawat lurus berarus dan di atasnya atau di sebelah kirinya ada titik yang dipengaruhi oleh medan magnet tersebut. Adapun catatan yang harus kita sepakati untuk aturan tanda arah medan magnet di sekitar kawat berarus, tanda cross kita gunakan untuk arah masuk tegak lurus bidang, sedangkan tanda dot kita gunakan untuk arah keluar tegak lurus bidang, yaitu adalah arah dari medan magnet tersebut. Yang mendasari terhadap medan magnet adalah hukum Biot-Savart. Kekuatan dan arah medan magnet di sekitar arus listrik dinyatakan dengan besaran induksi magnetik atau B. Besarnya induksi magnetik pada suatu titik di sekitar penghantar berarus pertama kali diukur oleh ilmuwan Prancis yang bernama Jean Bastide, Biot, and Felix Savart. Menurut Biot-Savart, induksi magnetik B di suatu titik P yang berjarak R dari kawat penghantar yang berarus listrik I adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa induksi magnetik itu besarnya berbanding lurus dengan kuat arus listrik, berbanding lurus dengan panjang kawat, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, dan berbanding lurus dengan sinus sudut apit antara arah arus dengan garis hubung antara titik P ke elemen kawat penghantar.
Induksi magnetik di sekitar kawat lurus berarus bisa kita cari dengan menggunakan persamaan B di titik P sama dengan mu 0 I per 2 pi A, di mana P itu adalah induksi magnetik di titik P yang satuannya adalah Weber per meter kuadrat atau kita sebut dengan Tesla. Kemudian mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa yang nilainya 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, dan I adalah kuat arus yang mengalir dalam kawat, satuannya ampere, dan A adalah jarak titik P ke kawat dengan penghantar, satuannya meter. Induksi magnetik yang ditimbulkan oleh penghantar melingkar berarus dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan B sama dengan N dikalikan mu 0 I per 2A. Dengan N-nya adalah jumlah lilitan kawat, B mu 0 I dan A sama dengan apa yang kita bahas di sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada induksi magnetik pada solenoida. Induksi magnetik pada solenoida itu terbagi menjadi dua besaran. Ada besaran induksi magnetik yang terjadi di pusat solenoida dan besaran induksi magnetik yang terjadi di ujung solenoida. Adapun induksi magnetik di pusat solenoida, kita bisa menentukan dengan persamaan mu 0 Ni per L. Jika di ujung solenoida, kita bisa menentukan besarnya induksi magnetik dengan menggunakan persamaan mu 0 Ni per 2L. Selanjutnya ada induksi magnetik di sumbu toroida. Induksi magnetik di sumbu toroida bisa kita hitung dengan menggunakan besarannya, bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan P sama dengan mu 0 Ni per 2 pi A, di mana B-nya induksi magnetik, satuannya Weber per meter kuadrat atau Tesla, mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa dengan nilai 4 pi kali 10 pangkat min 7, I adalah kuat arus, satuannya ampere, N adalah jumlah lilitan, dan A adalah jari-jari pada toroida. Ada beberapa contoh soal yang sudah saya siapkan di sini untuk menghitung besarnya induksi magnetik pada kawat lurus, kawat melingkar, kemudian pada solenoida dan pada toroida. Nah, contoh soal ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.